Ben Instructor here. Jadi hari ini gue mau ngasih tips atau saran-saran tentang gimana caranya bawa vape saat mudik. Kenapa? Karena teman-teman ini pasti kan pada mudik, karena udah mau lebaran. Dan ini video akan tayang di hari Selasa, harusnya baru mau pergi lebaran ya. Dan mudik ini bisa pakai beberapa transportasi juga. Transportasi ada darat, laut, udara. Kalau untuk darat dan laut biasanya sih nggak terlalu masalah. Nah, yang masalah itu kalau pakai alat transportasi udara yang dimana kita tahu adalah pesawat. Nah, jadi ada beberapa tips untuk kalian yang mau bawa vape saat mudik. Untuk yang darat dan laut dulu ya. Alangkah lebih baiknya kalau misalkan kalian pakai pot, jangan lupa untuk dilepaskan bagian dari cartridge. Supaya apa? Supaya tidak bocor, karena kalau bocor dia akan turun ke bawah sini terus. Dan saat dia leaking turun ke bawah, ya yang paling problem adalah mesinnya bisa basah dan juga nanti vape kalian bisa rusak. Tapi kalau misalkan, gue nggak mau kalau misalkan dilepas si bagian dari cartridge-nya karena gue mau sambil dipakai juga, boleh, nggak masalah. Kalau misalkan kalian pakai lanyard, kalian bisa posisikan lanyardnya itu agak bawah. Seperti ini. Jadi pas dia ditaruh, dia itu posisinya turun sehingga liquidnya berada di bawah. Nah, kalau di bawah ini kendalanya cuma satu. Kadang-kadang kalau misalkan dia turunnya lewat mouthpiece, tempat kalian ngisep ini, biasanya bisa menodai di baju. Ya, gue saranin sih pakai baju-baju warna gelap aja lah. Supaya kalau misalkan sampai ada leaking yang turun ke bagian dari mouthpiece dan kena dari baju kalian, nggak akan terlalu masalah dan tidak akan meninggalkan bekas yang terlalu parah. Kita akan ngobrolin juga tentang masalah jalur udara atau naik pesawat. Boleh nggak sih bawa vape di dalam pesawat? Nah, kalau misalkan barang seperti ini nih, yang nggak bisa dimatiin dan ada baterainya di dalamnya, masalah nggak? Nggak ada masalah sama sekali. Tapi pastikan kalian wajib banget untuk melepas bagian cartridge. Kalau yang tadi darat dan laut tidak wajib ya. Tapi kalau di pesawat ini wajib banget. Kenapa? Karena ada tekanan udara di atas atmosfer gitu. Jadi saat kalian ada perbedaan ketinggian, itu pasti tekanan udaranya pun akan berbeda. Dan kalau kalian nggak ngelepas ini, sudah pasti ini akan bocor. Nggak ada ceritanya, nggak dilepas terus nggak bocor gitu ya, kecuali balik lagi ya, kalau kalian posisi ke sini ya dia akan bocor kalau ke bawah gitu. Tapi gue tidak nyaranin sama sekali, alangkah lebih baiknya dilepas dan kalian bikin terpisah aja, karena kalian di pesawat juga nggak bisa nge-vape kan. Setelah itu ini bisa kalian masukin cabin, bisa juga digantung di leher, bisa juga masuk kantong. Kalau pot nggak ada masalah sama sekali. Kalau potnya bisa dimatiin, alangkah lebih baiknya kalian matikan si potnya. Supaya apa? Supaya tidak ada arus apapun lah. Pertanyaannya, kalau gua pakai vape seperti ini, gua pakai mod, gimana caranya untuk bawa ke pesawat? Kalau bisa, kalian lepas bagian dari RDA-nya. Kalian taruh satu tempat lain. Kalian lepas juga bagian dari baterainya. Kalian bisa taruh di satu tempat lain yang tertutup supaya tidak ada aliran-aliran pendek atau short yang terbentuk karena dia menyentuh barang logam lainnya. Jadi ini kalian alangkah lebih baiknya sih gue saranin kalian punya tempat baterai. Jadi ini bisa dimasukin ke tempat baterai sendiri dan modnya kalian tinggal simpen aja. Kalian bisa taruh dimanapun, di tas ya pastinya ya. Kalau di tas orang lain atau di kursi tempat duduk kalian pasti rusak karena tergencet. Jadi kalian pisahin semuanya. RDA-nya sendiri atau atomizer-nya sendiri, baterainya sendiri, dan vape-nya sendiri. Apa sih yang nggak boleh dibawa sama kalian ke dalam cabin? Nah, kalau kalian nggak tahu cabin pesawat itu adalah tempat kalian duduk dan tempat kalian naruh tas. Di bagian dalam pesawat itu namanya cabin. Yang nggak boleh kalian bawa adalah toolkit. Apalagi ini berisi gunting, obeng dan kawan-kawannya semua, ada tang jepit lah dan lain-lain. Ini harus masuk koper dan masuk ke bagasi kalian. Tidak bisa masuk ke dalam cabin.
atau di tas kalian yang nanti akan masuk ke cabin juga. Ini nggak gue saranin sama sekali karena akan disita dan di hak milik oleh bandara ya. Apa aja sih biasanya di dalam sebuah toolkit? Yang pasti kalian punya obeng. Kalian pasti punya obeng kayak gini. Terus kalian punya gunting pastinya untuk motong kapas. Dan kalian punya tang jepit atau tang potong untuk memotong koil. Nah, biasanya juga kalian akan bawa cadangan-cadangan koil gitu sih. Ini ada koil dari Adria Build. Ini yang selalu gue pakai. Ini ada dari Baba Vapor juga, Sweet Cloud. Ada dari Mami Fabulous juga. Banyak sekali. Nah, ada dari Fabulous juga. Nah, setelah itu biasanya ada apa lagi? Ada cadangan-cadangan karet ataupun juga bisa ada pin. Seperti si pin squong ini. Nah, ini pin itu berbeda dengan pin yang ada di sini. Kenapa bedanya? Yang satu bolong, yang satu enggak. Karena yang ini digunakan untuk mod squong, jadi dia bisa menghempaskan atau menyemprotkan liquid ke bagian dari kapasnya. Supaya kalian yang pakai squong itu bisa langsung dipencet untuk ngebasahin si bagian kapas. Tapi kalau kalian nggak pakai mod yang squong ya, jangan pakai yang begini karena bisa leaking ke bawah dan akhirnya dia masuk ke sela-sela dari pin yang atas ini. Oke. Bawa apa lagi? Kalau gue sih biasanya bawa RDA tambahan juga tentunya. Gue selalu bawa RDA tambahan sih. Dan ya biasanya gue tetap bawa koil-koil juga sih, tambah tetap. Kenapa? Karena takutnya di daerah yang mau gue tuju tidak mudah untuk menemukan vape store. Makanya kenapa gue selalu bawa barang-barang seperti ini. Dan tentunya kalian harus bawa kapas. Nah, kapas solid fiber ini juga ada yang ukuran kecil, travel pack. Jadi kalian nggak perlu bawa yang segede gini, ada yang ukurannya cuma segini, kecil, bahkan bisa masuk ke dalam kantong kalian. Nah, kalau ini kan agak susah nih. Kalian bisa bawa yang diselempitin di kantong. Gitu. Jadi gua harap sih dengan video ini kalian teman-teman yang mau pada mudik sudah tahu apa aja yang bisa dibawa dan tidak bisa dibawa di cabin. Supaya tidak ada kejadian tuh kalian ceritanya disita-sita lah barangnya atau misalkan kenapa ya ini nggak boleh dibawa, kenapa nggak boleh itu, makanya nonton dulu video. Begitu. Mungkin teman-teman yang udah nge-vape-nya cukup lama dan sudah berapa kali bawa mudik juga pasti udah tahu lah caranya seperti apa. Dan alangkah lebih baiknya setelah kalian sampai di tempat tujuan kalian fresh vape. Supaya apa? Supaya fresh lagi. Karena kita kan nggak tahu ada yang leaking atau ada yang mungkin kurang nyaman ya. Agak sedikit lebih berubah settingannya karena si cairan yang keluar tersebut. Udah, jadi kita beres-beresin aja ini semua dan coba tulis di komen kalian kalau misalkan mudik kalian itu pergi kemana. Oke, mungkin segitu aja hari ini. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk menambah informasi lagi tentang vape. Dan selamat mudik semuanya, selamat hari raya Lebaran. Minal aizin wal faizin. Semoga permintaan maaf gue diterima. Maaf kalau ada salah-salah kata selama setahun ini ataupun ada komen yang gak enak dari gue. Oke, mungkin segitu aja. So, I'll see you on the next video. With the sign out.